Monggo Pak Bapak Rohmat Widodo menjelaskan terlebih dahulu awal mula dari terjun dakwah secara lisan, sekarang memilih dan menekuni secara tulisan. Itu bagaimana awal ceritanya, Bapak? Buah keberkahan tersendiri. Jadi kita harus berpositif thinking terhadap pandemi ini dan harus tetap produktif dan selalu berkarya seperti yang disampaikan oleh Mbak moderator. Saya panggil Mbak aja atau D. Jadi teman-teman semua ya, kita ini sebenarnya kakak beradik. Saya agak canggung tadi dibilang Pak Rohmat Widodo. Biasanya manggilnya Mas. Dulu jadi santri selama 6 tahun di Pondok As-Solatiyah. Ya, kalau adik di Al-Hamidiyah, saya di As-Solatiyah. Gitu. Pimpinannya waktu itu almarhum Kiai Faleh Makmur. Di MTSN Lasem, dulu itu saya sebenarnya sering menyepi deh. Sering menyepi di perpustakaan baca buku. Gitu. Jadi dulu itu saya baca novel Laila Majnun itu di perpustakaan MTS itu saya baru ketemu Laila Majnun, terus di Bawah Naungan Ka'bah karya Buya Hamka, terus juga Tenggelamnya Kapal Van der Wijk kala itu ya, dan karya-karya lain termasuk cerpen-cerpennya Gus Mus kala itu saya bacanya waktu di MTS itu sebenarnya. Tapi itu memang teman-teman juga nggak ada yang tahu. Saya bersyukur kakak waktu itu kan kuliah Mbak Iir itu kan dulu kuliah di Unisma di Malang. Itu Mbak Ir ini kan pembaca yang rakus dulu. Saya tahu betul. Nah, Mbak Ir ini suka bawa buku-buku. Setiap saya pulang dulu deh, bukunya Mbak Ir itu saya baca. Nah, itu diistilahkan kalau bahasa pesantren ini kan dakwah bil qalam. Kalau dakwah bil qalam ini ya dengan pendekatan ke pembaca. Itu. Pendekatan membaca dengan logika pembaca, menyentuh hati pembaca, menyematkan nilai-nilai kebaikan kepada pembaca dengan bahasa yang lebih baik, lebih soft gitu kan, lebih halus dan mudah diterima. Bapak Rohmat Widodo ini juga seorang santri dan tadi juga melihat dari biodatanya ya, juga seorang trainer. Berarti yang biasanya dilakukan secara lesan, tetapi sekarang berinovasi lebih menekuni dengan tulisan. Nah, teman-teman ini bisa ditanyakan. Monggo Pak Bapak Rohmat Widodo menjelaskan terlebih dahulu awal mula dari terjun dakwah secara lisan, sekarang memilih dan menekuni secara tulisan. Itu bagaimana awal ceritanya, Bapak? Baik, terima kasih Bu Sofi Puji Asiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertatap maya pada siang kali ini ya. Siang menjelang sore sebenarnya kalau di Jakarta. Saya lihat tadi pesertanya dari mana-mana ya. Ada dari Sudan, ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan, ada dari Salatiga, ada dari Kulon Progo. Ini luar biasa sekali. Di tengah pandemi ternyata membawa keberkahan juga. Barangkali ketika kita di suatu situasi normal, belum tentu juga ini kita berkumpul dalam satu tempat untuk belajar bersama, diskusi bersama, bisa dari mana-mana, dan bisa merayakan, sekaligus merayakan dan menyemarakkan hari santri seperti sekarang. Ini sebuah keberkahan tersendiri. Jadi kita harus berpositif thinking terhadap pandemi ini. Dan harus tetap produktif dan selalu berkarya seperti yang disampaikan oleh Mbak moderator. Saya panggil Mbak aja atau D. Jadi teman-teman semua ya, kita ini sebenarnya kakak beradik. Saya agak canggung tadi dibilang Pak Rohmat Widodo. Biasanya manggilnya Mas. Mungkin kita bahas D aja, yang enak D, gitu D. Oke, jadi sebenarnya prosesnya dulu seperti apa sampai terjun di dunia tulis menulis.
Jadi sebenarnya sebelum lebih jauh tentang kata dakwah tadi ya, sebelum ke situ mungkin saya ingin mengulik dulu tentang dunia tulis menulis yang saya tekuni. Jadi sebenarnya dari awalnya bukan dari ini, bukan memang menyengaja untuk menjadi seorang penulis sebenarnya saya itu terus terang. Bahkan saya kalau kebanyakan menulis itu kan dari kecil biasanya sudah hobi menulis kan begitu. Hobi nulis puisi, hobi cerpen, hobi nulis opini dan sebagainya. Kalau saya ini memang enggak. Mungkin adik tahu lah ya. Dulu ketika kita kecil gitu kan, hobi saya apa? Kalau hobi bercerita, iya. Sering main-mainan itu hobi bercerita gitu. Terus cuman mungkin kalau adik karena waktu masih kecil belum paham mungkin. Tapi dari kecil sebenarnya saya suka membaca, adik. Dari kecil itu suka membaca. Mungkin teman-teman semuanya yang dari kecil sudah punya hobi membaca itu sangat positif sekali. Apalagi yang sudah berkeluarga dan punya anak itu sangat positif sekali untuk bekal nanti ketika ia akan terjun di dunia tulis menulis. Jadi berawal dari membaca dulu sebenarnya saya. Saya berawal dari membaca. Saya ini suka membaca dari kecil, membaca cerita, menjara puisi dan sebagainya. Ketika kebetulan saya pesantren, jadi memang santri betul saya itu. Tapi memang kalau di dunia profesional kan kita profesional, jadi jarang saya ungkap bahwa saya ini sebenarnya aslinya memang benar-benar santri tulen gitu. Karena saya di pondok pesantren di Lasem selama 6 tahun saya. Dulu jadi santri selama 6 tahun di pondok As-Solatiyah. Ya, kalau adik di Al-Hamidiyah, saya di As-Solatiyah. Gitu. Pimpinannya waktu itu almarhum Kiai Faleh Makmur. Nah, pada kesempatan menjadi santri, pastinya saya lebih banyak belajar kitab ya, kitab kuning, ngaji, kitab-kitab, buku agama dan sebagainya ya. Cuman di sisi lain, ini jarang yang tahu. Teman-teman santri dulu pun tidak tahu bahwa sebenarnya hobi membaca. Ketika saya dulu di MTSN Lasem, dulu itu saya sebenarnya sering menyepi deh. Sering menyepi di perpustakaan baca buku. Gitu. Jadi dulu itu saya baca novel Laila Majnun itu di perpustakaan MTS itu saya baru ketemu Laila Majnun, terus di bawah naungan Ka'bah karya Buya Hamka, terus juga tenggelamnya kapal Van der Wijk kala itu ya, dan karya-karya lain termasuk cerpen-cerpennya Gus Mus kala itu saya bacanya waktu di MTS itu sebenarnya. Tapi itu memang teman-teman juga nggak ada yang tahu karena memang saya baca-baca udah nyepi lah gitu. Gitu udah di perpustakaan, kalau enggak saya pinjam. Biasanya itu kalau malam itu buku saya baca itu di kamar. Jangan ada yang tahu. Kalau hari Minggu biasanya dulu di sana ini kan kota kecil ya, Lasem. Dulu di pojokan di situ ada namanya sekolah An-Nasriyah. Di situ itu pertigaan atau perempatan dia, perempatan An-Nasriyah situ dia di pos itu ada tukang jualan koran dan juga setiap hari Minggu biasanya dulu atau kalau pulang sekolah kadang-kadang gitu saya itu baca di situ. Jadi saya ngikutin baca cerpen, baca macam-macam di situ. Terus juga ada tetangga dulu, itu ada tetangga di pesantren gitu, itu dia kan langganan koran. Nah, setiap hari Minggu saya baca cerpennya, baca opininya, suka membaca. Basicnya di situ. Terus saya kuliah di Jakarta, itu lagi. Sebelum kuliah di Jakarta saya di Aliyah. Di Alia itu kebetulan saya bersyukur kakak waktu itu kan kuliah Mbak Iir itu kan dulu kuliah di Unisma di Malang itu. Mbak Ir ini kan pembaca yang rakus dulu, saya tahu betul. Nah, Mbak Ir ini suka bawa buku-buku. Setiap saya pulang dulu deh, bukunya Mbak Ir itu saya baca. Jadi kenal pemikirannya siapa, kenal karya-karyanya Muhammad Sobat gitu, kayak GS sebagainya, termasuk sebagainya itu
saya dari Bair itu dia gitu. Yang dirimu nggak tahu mungkin juga gitu. Dulu saya itu baca, bahkan itu jadi bekal saya ketika saya kuliah di Jakarta. Jadi terus buku-buku psikologi banyak sekali dulu itu, kakak itu suka beli buku psikologi. Jadi saya memang masih aliyah dulu, tapi bacaan saya di tingkatnya sudah anak-anak kuliah. Karena kan buku-buku kakak saya yang saya baca, di situ jadi bekal sekali. Disitulah saya tertarik untuk berpikir lebih luas, terus sampai tertarik saya ingin kuliah di Jakarta, ya kira-kira itu juga sebenarnya deh. Akhirnya saya kuliah di Jakarta, dan di Jakarta saya di situ mendapatkan perpustakaan yang lengkap. Wah, itu ibarat seperti makanan yang lezat bagi saya dulu deh. Jadi kalau kangen rumah nggak bisa pulang, ya udah ke perpustakaan. Jadi kalau lagi jenuh gitu kan ya ke perpustakaan. Sampai dulu itu rak buku perpustakaan itu saya hafal di Fakultas Tarbiyah itu. Karena ya hampir lah ibaratnya tiap hari, kasarannya hampir tiap hari dulu itu saya buku psikologi saya baca semua. Saya hafal sampai judul-judulnya itu dulu. Buku-buku sastra saya sampai hafal. Jadi berawalnya dari membaca. Dari situ, terus sampai menulis. Pertanyaan pasti tadi itu ya. Terus sampai menulis, itu sebenarnya ada beberapa orang yang sangat berjasa. Yang turut menyadarkan saya, menginspirasi saya untuk menulis. Kalau kita udah membaca, ini kan pasti kan jadi mengkritisi dan sebagainya kan, jadi wawasannya terbuka dan sebagainya. Bayangan saya karena bacaan saya lumayan ya waktu itu, dengan di usia itu, saya berpikir untuk menjadi seorang penulis itu kan harus seperti Gusmus, harus seperti Putu Wijaya, harus seperti Gus Dur gitu kan. Bayangan saya itu kan tinggi sekali gitu. Bayangan saya kan tinggi sekali gitu. Bagaimana saya bisa menulis gitu kan? Berarti nanti kalau saya udah dewasa, udah agak inilah mungkin keilmuannya makin mendalam dan sebagainya. Tapi pada suatu kesempatan, jadi saya jurusan Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu ada seminar tentang menulis. Dan pembicaranya itu kakak kelas saya ternyata. Gitu. Masih muda sekali. Dia bukunya waktu itu novelnya bestseller. Dibedah di situ. Dan dia udah nulis di majalah-majalah. Saya pikir, luar biasa sekali ini ya. Ternyata anak muda bisa lo menulis, gitu. Bisa lo berkarya kayak gini gitu kan. Gak harus menjadi seperti Gus-gus yang keilmuannya sudah sangat mendalam, atau Putu Wijaya yang budaya udah seluk-beluk tentang budaya, sangat kental sekali keilmuannya dan sebagainya. Muhammad Sobari ternyata tidak, berawal dari masih muda itu bisa ternyata. Gitu. Dari situ sebenarnya saya terinspirasi. Nah, kebetulan itu kakak kelas saya namanya Kak Aib Saifullah. Jadi dia sangat berjasa sekali dalam proses saya menulis. Sama satu lagi pembicara namanya Kang Arul. Itu juga. Itu dia. Pada akhirnya ternyata dia punya komunitas. Akhirnya saya bergabung di sana. Dan disitulah di komunitas itu ternyata saya tersadarkan bahwa menulis itu ternyata tidak hanya sekedar berkarya. Ya, tidak hanya umpama menulis fiksi seperti cerpen, tidak hanya sekedar menulis berjiwa seni, tidak hanya itu aja ternyata. Di sini ada message, di sini ada pesan untuk sebuah perubahan menjadi lebih baik, mengajak untuk kebaikan, menyadarkan untuk menjadi lebih baik. Prosesnya di situ. Berkarya itu ternyata ada misi ke sana ternyata. Nah, itu diistilahkan kalau bahasa pesantren ini kan dakwah bil qalam. Begitu. Jadi kan kalau dalam Al-Qur'an ini ud'u ila sabili rabbati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan, ya. Pendekatan dalam mengajak kebaikan untuk jalan untuk Allah itu kan dengan berbagai macam. Ada yang dengan dakwah bil lisan, ya kan? Ada dengan lembaga formal, ya kan?
ada juga dengan budaya, bisa juga. Bil hikmati tadi ya, kalau orang para wali songo dulu kan pendekatan budaya itu dengan hikmah, dengan pendekatan merangkul gitu kan, dengan budaya-budaya orang setempat. Nah, kalau dakwah bil kolam ini ya dengan pendekatan ke pembaca gitu. Pendekatan membaca dengan logika pembaca, menyentuh hati pembaca, menyematkan nilai-nilai kebaikan kepada pembaca dengan bahasa yang lebih baik, lebih soft gitu kan, lebih halus dan mudah diterima. Nah, ini tentunya ya dengan kolam tadi ya tulisan otomatis kan ada skill ya kan. Kalau hanya sekedar ngajak ayu ya kurang menyentuh. Nah, untuk itu kan kita harus memilih diksi ya, memilih kata-kata gitu kan. Kalau di sastranya apalagi gitu kan dengan kata-kata yang indah itu kan. Jadi lebih enak di proses membaca ke dan berdakwah sebenarnya prosesnya ada pematangan di organisasi sebenarnya di saya. Di situ prosesnya. Oke, terima kasih ya. Ternyata Iya. pengalaman Iya. dari Mas saya ya. Ternyata ini ada pembicaranya saya. Iya. Kita ya. Kakak saya karyanya sudah tidak terhitung kalau saya masih merintis dan masih belajar untuk dunia tulis menulis seperti halnya para peserta seminar hari ini. Tapi saya mempunyai keyakinan juga dasarnya ketika kita mempunyai keinginan untuk dakwah dalam dunia tulis menulis, maka suatu saat pasti akan terrealisasi karena apa? Yang pertama, ya seperti halnya para peserta hari ini, belajar bersama pada ahlinya. Pengalaman ahli itu perlu kita ketahui. Ternyata kakak saya ini juga walaupun tidak ada niatan ya menjadi ataupun menjadi penulis atau dakwahnya dengan cara tulisan, tapi secara tidak langsung sudah membekali dirinya dengan banyak membaca, kemudian lingkungannya membentuk gitu ya. Nah, ini Mas, ini buat para santri karena saya Mas dari beberapa peserta ini masih bermukim di pesantren. Karena jadwal yang padat ya. Adakah saran gitu untuk para peserta webinar untuk memantaskan diri atau percaya diri bahwa tulisannya mungkin karena saya yakin sih dari beberapa peserta ini sudah mempunyai karya tapi masih ragu untuk diterbitkan itu karena merasa apakah layak. Nah, kira-kira disebut karya yang layak itu bagaimana gitu. Kemudian untuk menciptakan habit di pondok mungkin ya atau bagi yang sudah berumah tangga membagi waktu itu kan tidak mudah itu. Nah, tulisan apa yang kira-kira itu mudah diterima oleh masyarakat itu? Bagaimana, Mas? Iya. Ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Dan lengkap nih pertanyaannya. Baik, mungkin saya urai satu-satu ya. Pertama, bagi teman-teman santri ya yang masih bermukim di pesantren, sedang menuntut ilmu di pesantren gitu kan. Apakah mungkin bisa dikatakan apakah bisa juga berkarya seperti yang sudah tidak di pesantren lagi, yang waktunya lebih luas gitu kan, akses untuk mendapatkan bacaan lebih mudah ya kan, akses untuk media lebih mudah dan sebagainya. Apakah bisa? Bisa. Menulis itu justru ya ada mungkin tahu sejarahnya Ibu Kartini ya. Bu Kartini itu menulis, beliau bilang kan menulis itu adalah kita keluar dari penjara yang ada di dunia, termasuk juga
Pramudia Anantatur, beliau itu berkarya, jangan salah, beliau itu berkarya, sebagian dari karyanya itu ada di penjara loh. Bayangkan, itu di penjara aja bisa. Karena kan berpikir ini kan tidak bisa di penjara, yang memenjarakan pikiran kita adalah diri kita. Jadi tempatnya dimanapun gitu, kita itu bisa bebas, bahkan di penjara sekalipun, apalagi di pesantren, tempatnya ilmu, bayangkan. Itu bahkan teladan banyak sekali, nilai-nilainya banyak sekali itu. Tinggal ditulis sebenarnya. Nah, bagaimana agar kita bisa menulis bagus, bisa kaya nilai dan sebagainya, dan akhirnya bisa diterima di masyarakat dan sebagainya. Pertama, menjadi seorang siapapun itu, ini tidak hanya yang di pesantren sebenarnya ya, baik yang udah jadi berumah tangga, jadi dosen, atau jadi guru, atau bekerja sebagai profesional dimanapun berada, gitu. Kuncinya pertama harus peka. Harus peka. Harus peka. Jadi apa yang dilihat gitu kan, nah, sudut pandang penulis itu beda gitu. Melihat seseorang gitu tidak hanya sekedar yang tampak saja, tapi kita di balik itu pelajaran apa yang kita lihat gitu. Didengar pesan-pesan para kiai atau dari mungkin guru ya, menyimak dari cerita muridnya atau dosen, mendengar penjelasan ininya mahasiswanya, atau seorang pekerja mendengarkan petua-petua bosnya atau yang bijaksana, dan itu bisa disaring dan itu bisa menjadi bahan ya, bahan tulisan. Terus juga apa yang dirasakan dalam kehidupan dalam rumah tangga, ya itu kan pasti namanya hati. Ini kan hati kadang-kadang kita berprasangka positif, kadang-kadang negatif, ya kan? Namanya hati kan ya muqallibal qulub, ya kan, berbolak-balik gitu. Nah di situ kita itu bisa tulis peperangan antara hati kita ketika berprasangka buruk dan berprasangka baik gitu kan. Itu aja bisa jadi cerpen luar biasa itu, gitu. Terus bagaimana kan malaikat membisikkan kebaikan, bagaimana setan membisikkan bagaimana kita agar bermaksiat, berbuat buruk dan sebagainya, itu aja bisa menjadi ide yang luar biasa. Pernah suatu kali gitu kan, saya membuat konsep, tapi jadi gini, saya kebetulan kan banyak juga membimbing teman-teman untuk menjadi penulis waktu itu kan, dari sejak kuliah. Ada alhamdulillah udah ratusan lebih yang saat ini udah menjadi penulis ya dikenal di Indonesia. Pernah suatu kali juga yang kayak gitu juga, renungan-renungan seperti itu, saya memunculkan sebuah ide gitu. Kanan surga kiri neraka gitu kan. Mau milih yang mana gitu. Itu jadi judul buku gitu kan, ulasan. Sebenarnya kan kita refleksi diri sendiri gitu. Udah itu jadi buku gitu. Dan itu banyak kalau teman-teman masih di pesantren, wah itu kan tinggal ditulis itu. Ya kan? Jadi mau di pesantren, mau dimanapun berada, sebenarnya banyak sekali bahannya. Asal pertama kita menulis tentang kebaikan, ya kan, tujuannya untuk kebaikan, insya Allah pasti akan diterima oleh masyarakat kalau untuk diterimanya ya. Kalau bahasanya Imam Ghazali, kalau kita menulis dengan hati, maka akan diterima dengan hati. Kalau hati kita tulus, maka pembacanya akan merasakan itu getaran-getaran itu, ketulusan itu. Makanya banyak sekali kan para pembaca novel dan sebagainya kayak gitu, novel yang pada momen-momen tertentu, kisah-kisah sedih sampai ikut nangis, itu kan. Giliran bagian yang lucu-lucu sampai ikut ketawa-ketawa gitu. Itu kan karena apa? Ya itu, ada ketulusan di hati, menulis dengan hati, ada getaran gitu kan di hatinya, maka akan sampai. Begitu juga pesan-pesan dakwah yang kita sampaikan, pesan-pesan kebaikan yang kita sampaikan, insya Allah ketika kita menulisnya dengan ketulusan, ketika kita menulisnya dengan niat baik, akan diterima dengan baik. Pada dasarnya itu. Kalaupun secara teknis namanya menulis kan ada aturan baku, ya. Ini pasti harus dipelajari memang. Jadi seperti EYD, merangkai kata yang tepat untuk kalimat yang tepat, terus tidak hanya sekedar tepat, agar bernilai seni, merangkai kalimat yang indah gitu kan, pemilihan diksi yang bagus,
itu kan perlu dilatih, perlu diasah. Di antaranya yang membaca karya-karya yang bagus, dan saya sarankan juga mengikuti mungkin organisasi kepenulisan atau seminar-seminar menulis dan sebagainya. Mungkin itu juga pastinya itu juga akan memperkuat bekal kita untuk mengeksekusi ide-ide kita agar bisa dituangkan menjadi tulisan dan bernilai dakwah, mengajak kebaikan. Begitu, Adik. Gimana? Peserta seminar ini nanti setelah mengikuti acara seminar langsung berbondong-bondong menerapkan apa yang telah disampaikan oleh Mas Dodo, gitu ya. Untuk amin ya rabbal alamin. Ya, pengalaman yang berharga selama ini di dalam dunia kepenulisan itu apa? Biar teman-teman para peserta itu juga semakin ingin segera menjadi penulis atau berdakwah melalui tulisan, karena saya rasa di berdakwah secara tulisan itu juga butuh keberanian itu, karena yang biasanya sudah bisa dengan mudah menjelaskan dakwahnya dengan lisan belum tentu bisa dengan tulisan. Nah, seperti apakah itu pengalaman harga yang sudah diterima selama 15 tahun. Wah, sangat ramah sekali ya. 15 tahun. Bisa sharingkan. Ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali ini untuk inspirasi juga teman-teman semuanya. Setiap penulis pasti mempunyai perjalanan sejarahnya sendiri, bagaimana bisa sampai menjadi seorang penulis dan berkarya, berhasil berkarya dan bisa diterima oleh penerbit, media, dan juga diterima oleh para pembaca. Nah, bagaimana untuk tadi pengalamannya sendiri, pengalaman paling berharga. Ya. Ternyata begini, ini setiap fase sebenarnya ada pengalaman berharganya, Dek. Fase kalau dibagi bisa mungkin saya menjelaskan 3 fase biar enak. Fase adalah fase pertama ketika saya berlatih menulis, itu ya. Itu nanti fase ketika saya sudah mulai menerbitkan karya, dan yang ketiga adalah fase ketika saya sudah benar-benar berkarya menulis ini menjadi jalan hidup dan penghidupan. Nah, ini yang paling penting. Yang pertama,